Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kakak Uli. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, di minggu ini kita masih beribadah dari rumah atau beribadah virtual. Namun kakak sekolah minggu yakin tidak mengurangi sukacita ataupun semangat adik-adik sekolah minggu dimanapun untuk melakukan ibadah hari ini. Adik-adik sekolah minggu, di minggu ini juga kita masuk minggu ke-13 setelah Trinitatis. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita bernyanyi, kita angkat pujian kita katakan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik sekolah minggu masih semangat nggak? Masih Kakak Uli. Oke, kalau begitu kita bernyanyi lagi. Kita katakan, saya senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita masih dalam keadaan memuji Tuhan. Kita katakan, kita bernyanyi, hati yang gembira adalah obat. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, terikat tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik sekolah minggu, kita telah selesai memuji Tuhan. Inilah saatnya kita akan masuk di ibadah kita. Namun, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik sekolah minggu boleh mempersiapkan Alkitabnya
mempersiapkan hati dan duduk yang baik ya. Tidak ganggu-ganggu kakak ataupun adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 1, Marta Tahuak Manuki, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Tahuak manuki di manogot ni minggui Martahuak tahuak kokoto lungo madadanang sekolah minggui lungo madadanang sekolah minggui lungo madadanang sekolah minggui. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. ini. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 97, Holland Dakdana. Holland Dakdana kamet meta alai nabuya tu Yesus lah Holland ibadah loaki baik masa tu surgoi Oh Tuhan Yesus diakon awong untuk margogo derenako nihong melumpu pakai mai tahat sana pon di koarmi. Hukum Taurat untuk kita minggu ini yang diambil dari titah ke-8. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Kita sama-sama berdoa memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 161, Hotok Tong Ihutonoku, adik-adik semuanya bangkit berdiri.
sama-sama berdoa memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Epistel untuk kita minggu ini yang tertulis di Kidung Agung 2 ayat 8 sampai ayat 13 kita baca bergantian. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa, lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah, manisku, jelitaku, marilah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 172, Tangaku Namet-met. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Aku namet-met ule homa tu de batang, dai nangi nalo jai, sayu rupa ku namai, tangaki di homai, tangaki di homai. Kita mengaku iman rasuli kita, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 124, Roma tu Yesus. Yesus Roma tibu, bege hatana jakon burju, naroma Yesus pangoluho, asal porseaho,
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, adik-adik sekolah Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari menyiapkan Alkitabnya. Amanginang, mari tetap mendampingi adik-adik sekolah Minggu dalam ibadahnya. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan pada saat ini. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dari rumah kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang membimbing kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah, kami mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan untuk kita di dalam ibadah sekolah Minggu, di Minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5, Amang akan bacakan untuk kita. Mari kita mengikuti, melihat Alkitab kita masing-masing. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah Minggu, dalam ibadah sekolah Minggu kita hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Naaman, itulah namanya. Naaman adalah seorang panglima perang, dikatakan tadi dalam nats firman Tuhan kita. Dia mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Dia disayangi dan dihormati di tempatnya. Dia disayangi oleh penguasa pada saat itu. Tapi sayangnya adik-adik sekolah Minggu, diceritakan dalam cerita Alkitab kita saat ini, dia menderita penyakit kusta. Badannya penuh dengan borok, gatal dan bau. Tidak ada seorang pun tabib di daerah tempat dia tinggal yang mampu menyembuhkannya. Padahal dia adalah seorang panglima besar, orang yang sungguh berkuasa. Dia dikasihi, disayangi oleh masyarakat dan tuannya sendiri. Tetapi ada yang sangat membuatnya susah karena ia menderita penyakit kusta yang membuatnya tidak bisa bebas. Dia menderita sekali. Setiap malam sebelum ia tidur, Naaman selalu mengeluh. Dia selalu mengeluh karena merasa tidak nyaman atas penyakit yang ia hadapi. Setiap malam dia selalu bergumul sebelum ia tidur. Tetapi sekalipun demikian adik-adik sekolah Minggu, ketika dia mengalami penderitaan penyakit kusta itu, namun raja yang sangat mengasihi dia, penguasa yang mengasihi dia tetap mengizinkan dia bekerja. Itulah cerita yang diceritakan di dalam Alkitab kita pada saat ini. Dan diceritakan juga ada seorang gadis yang kecil, dikatakan yang dari Israel, tertawan dibawa pada saat dari Aram itu berperang melawan suku Israel. Lalu tertawanlah beberapa orang dibawa ke tempat Naaman, yaitu negeri Aram.
Dikatakan dalam cerita Alkitab kita, seorang anak gadis itu yang menjadi pelayan bagi istrinya ternyata menceritakan tentang besar kuasa Tuhan yang telah ia lihat dan ia dengarkan dari negerinya. Dikatakan gadis Israel yang tidak diketahui namanya, yang ditawan oleh bangsa Aram, yang dibeli oleh Naaman untuk menjadi pembantu di rumahnya. Bisa saja sebenarnya gadis itu tidak mau tahu atas penyakit tuannya. Tetapi yang dilakukan gadis itu menakjubkan. Ia justru bersaksi tentang Tuhan yang telah memberikan begitu banyak hal yang luar biasa. Ia berkata, untuk penyakit yang dihadapi oleh Naaman itu bisa disembuhkan. Kalau saja ia mau pergi kepada nabi yang telah Tuhan berikan kuasa kepadanya, yaitu Nabi Elisa. Sekalipun ia adalah panglima perang, sudah berusaha untuk mengobati sakit penyakit yang ia hadapi, penyakit kusta, tetapi tidak ada satu orang pun. Lalu ia mendengarkan lewat istrinya cerita tentang seorang gadis yang dari Israel yang bekerja di rumahnya, bahwa ada seorang tabib yang luar biasa. Lalu Naaman mendengarkan istrinya, lalu ia meminta izin dari seorang raja untuk pergi. Dengan cepat-cepat ia pergi ke tempat nabi yang dari Israel, yaitu Nabi Elisa itu. Ia pergi memanggil Nabi Elisa. Ketika Naaman bertemu dan sampai di tempat Elisa, namun Elisa tidak menjumpainya langsung. Ia menyuruh pelayannya untuk berbicara kepada Naaman. Ia mengatakan untuk pergi ke sungai, yang dalam pikiran Naaman itu adalah tidak mungkin demikian. Bagaimana mungkin aku seorang yang terpandang, aku seorang panglima, disuruh mandi di sungai Yordan yang menjijikkan, yang kotor. Di tempatku, di negeriku begitu banyak sungai yang begitu indah, yang bersih airnya. Tetapi para prajurit yang mengikuti Naaman berkata kepada Naaman, sekalipun hal yang paling sulit dikatakan kepadamu, tuanku, pasti engkau akan melakukannya asalkan engkau sembuh. Lalu Naaman mulai menerima apa yang disuruh oleh Nabi Elisa. Ia menuruti yang Tuhan suruh untuk mandi di sungai Yordan lewat Nabi Elisa. Sungai Yordan yang kotor, yang dianggap oleh Naaman tidak mungkin, tetapi ia berusaha untuk melakukannya. Naaman begitu bahagia. Ketika 7 kali ia telah mandi di sungai itu, lalu ia menerima kesembuhan. Inilah firman Tuhan yang diceritakan cerita Alkitab kita. Tetapi kalau kita membaca sampai selesai adik-adik sekolah minggu, ada hal yang luar biasa juga yang boleh kita lihat. Karena dengan begitu bahagia, Naaman ingin mengungkapkan rasa syukurnya atas kesembuhan yang ia terima. Ia memberikan hadiah kepada Elisa. Tetapi Elisa adalah abdi Tuhan, hamba Tuhan, ia tidak mau menerimanya. Tetapi pelayan dari Elisa ingin mencoba mengambil keuntungan dari keadaan itu. Dia lalu berlari ketika Naaman pulang ke negerinya membawa persembahan yang ia bawa. Lalu pelayannya datang kepada Naaman berkata, tuanku mau menerimanya. Dia ingin mengambil semua persembahan yang diberikan oleh Naaman ke Elisa. Tetapi apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu? Di dalam firman Tuhan ini Tuhan tahu. Tuhan tahu isi hati manusia, Tuhan tahu setiap perbuatan manusia. Ia memberitahu kepada Elisa, dan pada akhirnya pelayan dari Elisa itu sendiri menjadi menerima penyakit kusta yang diterima oleh Naaman itu. Adik-adik sekolah minggu, lewat firman Tuhan ini kita mau diajak, diingatkan. Yang tadi seorang gadis yang masih kecil, dikatakan seorang perempuan yang kecil yang ditawan dari negeri Israel, yang seharusnya ia tidak perlu mengurusi urusan orang, tetapi lewat berita sukacita, lewat pujian, lewat pengakuan yang ia nyatakan, orang di sekitarnya menjadi menerima berkat. Lewat pengakuannya atas Tuhan yang telah memberikan begitu banyak hal yang luar biasa kepadanya, Naaman menerima kesembuhan. Demikian juga kita dimanapun kita berada, sekalipun kita masih kecil.
apapun kegiatan apapun yang kita lakukan. Hendaklah kita seperti perempuan yang dari Israel yang diceritakan di Alkitab kita ini. Lewat pernyataannya, lewat perkataannya, lewat pengakuannya tentang Tuhan, orang-orang di sekitarnya menjadi menerima berkat, baik kesembuhan, baik sukacita yang luar biasa. Demikian juga adik-adikku sekolah minggu yang saat ini beribadah dari rumah, belajar di rumah, apapun aktivitas kita, biarlah setiap kegiatan kita, setiap perjalanan hidup kita, kita tidak melupakan tentang Tuhan kita yang telah memberkati hidup kita. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, lewat firman Tuhan ini kita mau diingatkan Tuhan mengenal, Tuhan tahu isi hati setiap tindakan kita, dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, apapun pekerjaan kita, baik di rumah, baik ketika bermain, Tuhan tahu siapa kita. Jangan pernah mau seperti pelayan oleh Nabi Elisa yang berusaha menyembunyikan, tetapi ternyata Tuhan menghukumnya. Jangan sampai Tuhan menghukum kita, orang tuaku tidak tahu, temanku tidak tahu. Jangan, karena Tuhan ada Tuhan kita yang selalu melihat perjalanan kehidupan kita. Menjadi berkat. Sekalipun kita masih kecil, seorang perempuan Israel, gadis Israel yang ditawan, yang jauh dari keluarga, yang menderita, tetapi ia bersuka cita memberitakan kabar berita yang luar biasa tentang Allah yang ia imani. Dimanapun kita berada, apapun kegiatan adik-adik sekolah minggu, semisal di rumah, biarlah tetap menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, menjadi anak-anak yang membawa sukacita di tengah-tengah keluarga, di sekolah sekalipun belajar dari rumah, tetap menjadi anak-anak yang penurut, tetap menjadi anak-anak yang mau mendengarkan setiap pekerjaan tugas yang diberikan oleh guru-gurunya, tetap dilakukan dengan baik, memperhatikan sekitar juga. Itu menjadi sarana saluran berkat Tuhan bagi kita lewat adik-adik sekolah minggu, baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dimanapun berada. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, biarlah lewat firman Tuhan dikatakan, pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Naaman adalah orang yang tidak percaya, tetapi pada akhirnya ia menjadi orang yang menyembah Allah. Biarlah lewat tindakan kita, lewat perkataan kita, lewat pekerjaan kita, lewat ketika kita bermain atau dimanapun adik-adikku berada, biarlah lewat itu semua orang lain berkata dan mau memuji, memuliakan Allah yang kita imani, Tuhan kita Yesus Kristus yang rela berkorban untuk kita. Biarlah lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, banyak orang-orang seperti Naaman yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu adik-adikku sekolah minggu, tetaplah menjadi anak yang rendah hati, yang mau memberitakan hal-hal yang luar biasa, yang baik tentang Tuhan kita, yang mau berkata dan memberitakan hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar, sehingga keluarga, baik orang tua, kakak, abang kita, bersuka cita menjadi terberkati, dan orang-orang di sekitar kita juga. Tuhan memberkati, memberikan sukacita kepada adik-adikku sekalian. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan Tuhan untuk saat ini. Kami bersuka cita lewat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Lewat seorang perempuan Israel yang kecil, Naaman boleh menerima sukacita yang luar biasa. Kami juga mau Tuhan pakai
Biarlah kami anak-anak sekolah minggu yang masih kecil ini Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, baik di tengah-tengah keluarga kami, memberikan sukacita kepada orang tua, kepada kakak, abang kami, baik di tengah-tengah kami, di pendidikan kami di sekolah, dan di tempat kami bermain juga. Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggumu. Berikan mereka sukacita, biarlah mereka selalu dibimbing oleh Roh Kudus yang daripadamu. Tuhan berkati setiap orang tua yang mendampingi, membimbing anak-anak sekolah minggumu. Berikan sukacita yang daripadamu Tuhan. Berikan kebijaksanaan yang daripadamu Bapa kepada setiap orang tua, agar mereka mampu Tuhan untuk membawa anak-anak yang Kau berikan itu menjadi persembahan yang Engkau sukai. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah kami selanjutnya. Lewat gerejamu kami akan memulai ibadah kami. Kami sungguh merindukan Tuhan berkumpul, bersuka cita di gerejamu. Biarlah Tuhan, apapun yang direncanakan oleh gerejamu, biarlah itu menjadi kemuliaan dan kesukaan bagimu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan waktu, memberikan pikiran mereka untuk mendampingi anak-anak sekolah minggumu. Berikan sukacita dan berkati setiap pekerjaan mereka. Ampunkan kami Bapa untuk setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 123. Sekaligus kita menyerahkan persembahan kita. Saliling modita noon tidur marohan, ingot-ingot katotong hidup ni jibata. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Hai adik-adik sekolah minggu. Kita sudah selesai beribadah. Anak-anak sekolah minggu harus bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih ya sudah mengirim video aktivitasnya dalam minggu ini. Terima kasih juga buat semua orang tua kami
yang telah membantu adik-adik kami sekolah minggu sehingga mereka bisa mengirimkan video aktivitas mereka. Untuk minggu ini, kakak-kakak sekolah minggu memberikan tugas horong 1, saya senang jadi anak Tuhan, yang horong 2 bernyanyi Martata Huak Manuki, yang horong 3 Holandak Danak Namet Metal. Kami guru-guru sekolah minggu menunggu video kiriman aktivitasnya ya adik-adik. Semoga minggu ini semua adik-adik kami bisa mengirimkannya. Salam sehat dari kami guru-guru sekolah minggu dan salam kangen. Dah.